Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai definisi berbagai pelaku dalam dunia seni rupa untuk mata kuliah pengantar seni rupa dan desain, Prodi Seni Rupa Murni, FSRD. Berbagai pelaku seni rupa ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pelaku utama dan pelaku pendukung. Saya akan membahas mengenai pelaku utama terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama adalah event organizer. Jadi di dalam berbagai kegiatan seni rupa juga mengenal pekerjaan ini, yakni sebagai sekelompok orang yang merancang dan merencanakan strategi produksi acara seni, proyek seni, dan sebagainya. Misalnya saja pada kegiatan pameran seni rupa yang tentu di dalamnya kadang ada acara tambahan seperti talk show atau bincang seni. Kemudian yang kedua adalah ahli penanganan karya seni atau bisa dikenal dengan art handler, yaitu sekelompok orang atau perusahaan yang berfokus memberikan jasa keahlian untuk mengurus karya seni mulai dari packing, mengantar karya sampai dengan teknis memajang atau display. Nah, orang-orang ini atau tim dari ahli penanganan karya seni ini tahu betul cara dan bagaimana memperlakukan karya seni agar dalam proses pengantaran maupun hingga display, karya selalu dalam keadaan baik. Pelaku yang selanjutnya yaitu balai lelang. Ini merupakan perantara atau agen yang menjual karya seni rupa dari penjual kepada individu atau pribadi dengan metode lelang. Nah, karya yang dijual ini didapatkan dari art dealer atau baik dari individu ataupun galeri, juga bisa dari kolektor seni. Nah, di dalam balai lelang ini juga dikenal individu yang bertitel spesialis. Jadi yang memiliki pengetahuan khusus mengenai mengenal dan menilai kategori seni tertentu. Selanjutnya adalah direktur artistik. Nah, ini adalah seseorang yang bertugas untuk menyusun dan mengembangkan event seni rupa secara keseluruhan, mulai dari rencana hingga terrealisasi dan acara dapat berlangsung dengan lancar dan dinikmati oleh para audiens. Direktur artistik ini juga harus mumpuni dan paham betul tentang nilai estetika, konten karya yang diselenggarakan termasuk latar belakang. Direktur artistik ini akan berkolaborasi dengan event organizer tentunya untuk penyelenggaraan acara kesenirupaan secara utuh. Kemudian selanjutnya adalah juri. Tentu kita sudah sangat mengenal kata ini ya, atau peran seorang juri ya, yaitu seseorang atau individu yang memiliki pengalaman dan kualifikasi yang cukup untuk menentukan berbagai kriteria penilaian hingga menentukan peserta terbaik atau yang dianggap unggul dalam kompetisi atau lomba tertentu. Nah, dalam bidang seni rupa misalnya ada lomba menggambar, lomba mewarnai, atau berbagai lomba terkait cabang seni rupa yang lain. Pelaku seni yang selanjutnya adalah kolektor. Dia adalah individu yang mengoleksi karya seni rupa. Hal ini dilakukan secara aktif dan sistematis, juga berkelanjutan. Kolektor juga biasanya memiliki pengetahuan yang baik terkait dunia seni rupa dan kekaryaan. Bisa dikatakan bahwa seorang kolektor pasti memiliki latar pengetahuan seni rupa yang progresif. Contoh kolektor yaitu Iwan Kurniawan Lukminto, yaitu seorang kolektor sekaligus pemilik dari Tumurun Private Museum yang ada di Solo. Kemudian ada Ong Hong Jin, yaitu kolektor sekaligus pemilik dari OHD Museum di Magelang. Namun tidak semua kolektor serta-merta memiliki museum yang diperuntukkan untuk umum. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah komunitas atau kelompok seniman. Ini adalah sejumlah seniman yang membuat kelompok tertentu untuk berkarya bersama, baik untuk berkolaborasi atau berkarya sendiri-sendiri, namun masih dalam satu ruang yang sama. Nah, komunitas ini merupakan suatu wadah dari sekelompok seniman yang memiliki minat tertentu. Apakah minat itu dari segi style ataupun dari konsep dari kekaryaan mereka. Komunitas ini juga merupakan suatu wadah bagi sekelompok orang untuk mengembangkan keahlian. Belajar berkomunikasi juga untuk memperluas jejaring. Di Indonesia sendiri, komunitas menjadi salah satu pendorong perkembangan dan pencapaian baru seni rupa.
Di Indonesia, komunitas awalnya terbentuk dari sanggar yang merupakan tempat berkegiatan seni. Hal ini tidak hanya berlaku untuk seni rupa, namun juga cabang seni yang lain, misalnya seni musik ataupun tari. Nah, contoh komunitas seni di Indonesia, beberapa di antaranya seperti Taring Padi yang ada di Jogja. Kemudian ada Kopling atau Kopi Keliling yang ada di Jakarta. Maranatha Art Project di Bandung, ada komunitas pojok di Bali, dan masih banyak lagi komunitas seni yang tersebar di seantero Indonesia. Kemudian selanjutnya ada konservator. Konservator ini merupakan seseorang yang memiliki pendidikan atau keahlian khusus untuk merawat dan merestorasi karya seni. Seperti yang kita ketahui bahwa karya seni membutuhkan perlakuan khusus, apalagi karya yang usianya sudah sangat tua. Bahkan disentuh dengan tangan kosong akan sangat membahayakan karena akan bercampur dengan keringat, debu, dan lain sebagainya. Nah, di negara beriklim tropis seperti Indonesia ini menjadi tantangan adalah suhu yang terlalu panas jika sedang musim panas, kemudian debu, juga kelembapan udara saat musim hujan, hingga karya membutuhkan proteksi lebih atau treatment khusus agar tetap bertahan secara visual. Nah, seorang konservator selain memiliki keahlian di bidangnya, juga harus memiliki kesabaran ekstra dalam merawat karya, karena ini merupakan benda yang sangat bernilai. Yang selanjutnya adalah kurator seni rupa. Mereka adalah seseorang yang secara profesional memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menggagas pameran seni rupa melalui proses riset, penilaian, penyeleksian karya seni rupa juga. Kurator pada lembaga seni seperti museum ini merancang pameran, menyeleksi karya, menilai, dan mengelola koleksi karya seni pada lembaga tersebut. Kurator juga bisa bekerja secara independen, berarti tidak di bawah institusi tertentu atau tidak di bawah lembaga tertentu. Kurator juga menjadi jembatan antara karya seniman dan masyarakat secara luas, baik masyarakat yang paham tentang seni ataupun masyarakat yang awam tentang seni. Nah, tugas kurator antara lain yaitu menggagas dan merancang pameran, membuat tulisan kuratorial agar karya seni rupa dapat dipahami oleh masyarakat, kemudian bekerja bersama dengan seniman untuk mengembangkan konsep, juga mengkoordinasikan pelaksanaan pameran seni rupa. Kurator ini melihat karya seni rupa dari kualitas dan posisinya di dalam konteks masyarakat dan sejarah. Beberapa kurator di Indonesia antara lain ada Sujudanarto, ada Suwarno Wisetrotomo, kemudian ada Citra Smaradewi, ada Alia Swastika, dan masih banyak lagi kurator di Indonesia. Yang selanjutnya adalah lembaga pengarsipan. Lembaga ini menyimpan dan melakukan pendataan karya seni, kegiatan seni, dokumentasi tertulis maupun dokumentasi terekam, baik berupa suara maupun gambar. Dalam lembaga ini sering kita dengar dengan istilah arsiparis, yakni seorang individu yang melakukan tugas pengarsipan itu sendiri. Salah satu contoh lembaga pengarsipan di Indonesia adalah IVA, atau Indonesian Visual Art Archive yang terletak di Yogyakarta, merupakan lembaga yang sangat aktif, jadi bukan hanya mengarsipkan, tapi juga mewadahi berbagai kegiatan yang terkait seni rupa. Ada penelitian juga, kemudian mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menyimpan atau menjaga arsip. Pelaku seni yang selanjutnya yaitu manajemen seni, yaitu sebuah bentuk usaha praktik pengelolaan meliputi proses, ada produksi karya, kemudian pengelolaan acara seni rupa, ada penerbitan, promosi, penjualan karya, dan sebagainya yang menjalankan fungsi pengelolaan dalam industri seni bagi pelaku seni rupa secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kritikus seni rupa, yaitu seseorang yang melakukan penelitian di bidang seni secara sistematis, kritis, dan ilmiah, untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, juga mendapatkan fakta yang baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Kritikus ini tidak hanya harus mahir dari segi pengetahuan keilmuan seni rupa, tapi juga harus paham tentang dunia kekaryaan. Nah, karena seni rupa juga bersinggungan dengan berbagai aspek, jadi banyak hal yang harus dipahami dari seorang kritikus ini, tidak hanya lingkup seni rupa semata. Salah satu contoh kritikus seni di Indonesia ini adalah Jim Sumpakngat. Selanjutnya adalah periset seni rupa atau peneliti seni rupa.
seorang yang melakukan penelitian mengenai fenomena budaya visual atau beragam praktik seni rupa. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa tulisan maupun data visual, kemudian ada proses wawancara, kemudian penelitian di lapangan juga. Nah, hasil riset ini bisa berbentuk tulisan, yaitu buku atau katalog atau berbagai tulisan yang terbit di media massa. Peneliti ini juga bisa muncul dari berbagai kalangan, tidak hanya kalangan akademisi, bisa juga seniman itu sendiri atau pengamat seni di luar institusi atau di luar instansi, atau bisa dikatakan sebagai peneliti yang mandiri. Selanjutnya adalah pialang seni atau art dealer, yaitu penjual karya seni yang tidak mengaitkan diri dengan manajemen seni yang lebih besar atau tidak berinteraksi langsung dengan pembeli. Dan dia ini mendapat pasokan karya langsung dari senimannya. Selanjutnya adalah sejarawan seni, yaitu seseorang yang berfokus untuk meneliti karya dan fenomena seni rupa dalam konteks sejarah. Dia juga mengkaji, kemudian menuliskan fakta-fakta dan kesimpulan tentang sejarah seni rupa di masa lampau, atau seni dikaitkan dengan sejarah. Kemudian yang terakhir adalah seniman atau perupa, yaitu seseorang yang membuat atau menghasilkan karya seni mulai dari konsep hingga bentuk, juga menentukan medium apa yang akan digunakan, beserta seluruh pengembangan kekaryaan ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah pelaku pendukung. Kalau tadi pelaku utama, ini adalah pelaku pendukung. Mulai dari artisan, yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus secara teknis untuk membantu seniman dalam membuat karya seni rupa. Perlu kita ketahui bahwa karya seni rupa memiliki dimensi yang berbeda-beda. Ada yang berukuran raksasa atau seniman yang membuat karya dengan repetisi yang sangat banyak. Nah, di sini peran artisan adalah untuk membantu merealisasikan karya dari konsep hingga terbentuk visualnya. Kemudian selanjutnya adalah editor, yaitu seseorang yang melakukan proses penyuntingan tulisan dalam bentuk artikel, bisa buku, juga bisa katalog. Editor ini harus paham mengenai gagasan seni dan prakteknya. Nah, selanjutnya adalah kolaborator. Ini adalah seseorang dengan latar belakang disiplin ilmu lain yang melakukan kerjasama dengan praktik seni rupa atau ada kolaborasi, misalnya seniman berkolaborasi dengan sejarawan karena membuat karya yang berkaitan dengan sejarah, atau seniman rupa yang berkolaborasi dengan orang dengan bidang keilmuan pertanian misalnya karena membuat karya yang berhubungan dengan eco art misalnya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah networker. Ini adalah orang yang membentuk jaringan-jaringan kesenian, termasuk jaringan antar individu ataupun jaringan antar kelompok seni. Bisa juga antar lembaga kesenian. Nah, orang ini adalah penghubung, biasanya memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang dunia seni rupa dan juga berbagai cabang seni yang lain. Selanjutnya adalah penerbit. Jadi, penerbit ini adalah instansi yang menggagas dan mengelola terbitan, juga distribusi dari produk pengetahuan praktik seni rupa. Produk pengetahuan ini berupa tulisan yang kemudian diterbitkan dalam bentuk majalah, buku, katalog, ataupun bentuk hard copy yang lain, bentuk cetakan yang lain. Salah satu contoh penerbit yang fokus menerbitkan buku-buku bertema seni rupa seperti penerbit Nyala yang berlokasi di Jogja. Nah, penerbit ini ada kaitannya dengan percetakan juga, yaitu perusahaan pemberi jasa untuk mencetak produk pengetahuan berupa buku, majalah, dan lain-lain. Nah, ini jadi bentuknya cetakan atau hard copy, sesuatu yang bisa kita sentuh dan bisa kita baca langsung, bukan digital. Kemudian selanjutnya adalah teknisi, yaitu seseorang atau sekelompok individu yang mendukung proses penciptaan seni secara teknis. Tentunya memiliki kemampuan teknis namun tidak terlibat dalam proses kreatif seniman. Misalnya terkait dengan kelistrikan untuk mengurus pencahayaan atau lighting dalam pameran, itu misalnya. Nah, jadi itu adalah berbagai peran yang ada di dunia seni rupa. Nah, berbagai keahlian dan berbagai pelaku seni ini mendukung satu sama lain. Jadi mereka bisa berkolaborasi, membantu satu sama lain juga
memiliki keterkaitan yang erat, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri, tergantung dari kepentingan atau kegiatan seni yang diselenggarakan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.